Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan semoga kehadiran kita berada di dalam catatan amal saleh insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung kembali, yaitu pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Dan kita sedang membahas tanda-tanda kiamat kecil yang mulai terjadi semenjak dari masa kenabian. Lalu kita sedang berada pembahasan di tanda-tanda kiamat kecil di masa sahabat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa sepeninggal daripada Utsman bin Affan, Nabi sudah memberitahu kepada para sahabat bahawa akan terjadi sengketa di antara sesama mukmin, dan itu akan terus berlanjut sampai datangnya kiamat yang besar. Dan kita sudah bacakan hadis bahawa Rasulullah SAW menceritakan bahawa beliau pernah meminta 3 perkara kepada Allah. Perkara pertama yaitu beliau minta agar umatnya tidak ditenggelamkan sebagaimana ditenggelamkan umat Nabi Nuh. Jadi Rasulullah minta jangan binasakan umatnya dengan banjir atau yang membuat tenggelam seluruh umatnya. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Makanya kita tidak pernah dengar bahawa kita akan mendapatkan musibah besar-besaran, ditenggelamkan semua sampai habis anak cucu kita. Itu juga tidak pernah. Kemudian permintaan Nabi yang kedua, yaitu Rasulullah meminta agar kita tidak dibinasakan dengan kelaparan. Artinya jangan sampai binasa umatku, kata Rasulullah, dengan kelaparan yang panjang. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Makanya sampai hari ini pun kita tidak merasakan keadaan seperti itu yang membinasakan seluruh kita. Nah, kemudian permintaan ketiga Nabi, yaitu Rasulullah bermohon agar kita tidak dikuasai oleh orang-orang kafir, jangan sampai terjajah yang sifatnya dikuasai keseluruhannya oleh orang-orang kafir. Dan Allah pun mengabulkan itu. Namun ketika Nabi memberi isyarat agar kita juga tidak bertikai sesama kita, disitulah Allah menolak permintaan itu. Maka yang terjadi sudah ditakdirkan Allah
bahwa akan terjadi pertikaian sesama mukmin. Dan di ujung hadis salah satu yang kita bacakan, karena Nabi sudah mengetahui bahwa akan terjadi pertempuran, persengketaan, pertikaian di antara sesama mukmin sampai di akhir zaman, lalu Rasulullah menginginkan agar kita terbunuh, agar kita mati dalam keadaan yang lebih baik. Rasulullah mengatakan, ya Allah, kalau bisa gantikanlah dengan wabah penyakit ta'un. Artinya, daripada umatku mati dalam keadaan saling membunuh sesama mukmin, padahal membunuh sesama mukmin itu dosa yang begitu besar, maka perbanyaklah umatku untuk mati dalam keadaan terkena ta'un. Dan itulah yang terjadi. Maka kita pun dikirimkan ta'un oleh Allah untuk membinasakan ta'un, wabah penyakit yang merajalela di suatu masa, dan dia akan datang silih berganti. Salah satunya seperti Covid. Kenapa Rasulullah meminta ganti untuk memperbanyak kematian seperti itu? Karena meninggal dalam keadaan ta'un mendapatkan pahala syahid, sedangkan meninggal dalam keadaan bertikai sesama mukmin bisa menyebabkan neraka. Makanya jemaah makan Allah, dari hadis yang kita telah bahas sebelumnya, maka kita akan lihat tanda kiamat berdasarkan apa yang dikabarkan Nabi dan ditakdirkan Allah. Terjadilah sengketa di antara para sahabat, dan sengketa pertama yang terjadi adalah peristiwa Waqi'atul Jamal, yaitu terjadinya perang Jamal. Jamal itu unta. Jadi Jamal itu tulisan bahasa Arabnya tidak ada alif, Jamalun. Jadi bukan Jamalun. Kalau orang kita banyak bernama Jamal, yaitu alifnya panjang, itu artinya keindahan, kecantikan. Jadi jangan sampai orang bernama Jamaluddin kita pikir unta agama. Tidak, itu beda alif, beda makna. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, perang Jamal atau Waqi'atul Jamal diberi nama dengan perang itu karena terjadi pertempuran di antara Aisyah radhiyallahu anha yang didukung oleh Abu Talha dan Zubair bin Awam melawan Ali bin Abi Talib dan para pendukungnya. Nah, kenapa dinamakan perang unta? Karena Aisyah memimpin pasukan dengan mengendarai unta, maka disebutlah dengan perang Jamal. Inilah pertikaian pertama besar-besaran yang terjadi di antara kaum mukmin. Bayangkan istri Nabi berperang dengan menantu Rasulullah, seorang ibu memerangi anaknya sendiri, dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah memanggil Ali lalu berkata, innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyah amrun. Ali, nanti akan terjadi sesuatu antara engkau dan ibumu Aisyah radhiyallahu anha. Qal, Ali terkejut mendengarkan itu. Lalu dia dengan keheranan berkata, ana ya Rasulullah, apakah benar aku yang akan melakukan itu ya Rasulullah? Maksudnya Ali tak percaya, kok bisa aku yang akan berperang dengan ibuku sendiri? Maksudnya ibunya adalah Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah. Lalu kata Rasulullah menjawab, qala na'am, benar wahai Ali. Jadi ini maksudnya Rasulullah tanpa ragu menjawab apa yang telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu Rasulullah mengetahui ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ali lalu kembali bertanya berulang kali, qala ana ya Rasulullah, benarkah itu aku ya Rasulullah? Kembali Rasulullah menjawab sampai 3 kali, benar wahai Ali, bahwa engkau akan mengalami sesuatu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian
Ali menyatakan, fa ana ashqahum ya Rasulullah. Kalau begitu kejadiannya, maka sungguh celaka aku ya Rasulullah. Maksudnya sungguh aku tak beradab, sungguh aku bukan orang yang baik kalau melawan ibuku sendiri atau melawan isterimu ya Rasulullah. Sedangkan isteri Nabi digelari oleh Allah dengan Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, dan mereka adalah golongan orang-orang yang dijamin surga. Ali pun dijamin surga, Abu Talhah pun dijamin surga, Zubair bin Awam pun dijamin surga. Sesama penduduk surga, ternyata akan terjadi sesuatu. Makanya Ali mengatakan, kalau benar begitu ya Rasulullah, sungguh akulah manusia paling celaka yang telah berperang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para sahabat ketika mendengarkan sesuatu dari Rasulullah, mereka tak ada keraguan sedikit pun, pasti terjadi, pasti terjadi. Dan begitulah iman mereka bahwa benar-benar ini seorang Nabi yang mengetahui rahasia-rahasia kehidupan di masa depan dengan pengetahuan yang datang dari Allah. Makanya Abu Hurairah ketika syaitan mencuri di Baitul Mal dengan menjelma menjadi manusia sampai 3 malam berturut-turut, malam pertama Abu Hurairah sudah cerita ke Nabi, ada seseorang mencuri di Baitul Mal dan kulepaskan kembali karena dia berjanji tidak kembali. Apa kata Rasulullah? Nanti malam dia datang lagi. Begitu disebut oleh Rasulullah begitu, tidak ada keraguan di hati Abu Hurairah. Dia langsung berjaga-jaga untuk menyambut orang itu dan dia yakin pasti datang. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengatakan datang, dan benar-benar 3 malam datang, sampai akhirnya di malam ketiga barulah Rasulullah memberitahu bahwa itu adalah syaitan. Begitu iman mereka terhadap Nabi. Maka hari ini ada orang yang mendengarkan hadis Nabi tentang kiamat akan terjadi begini, ya, nanti ini masih panjang cerita karena kita masih cerita di awal-awal tanda kiamat di masa Nabi dan sahabat, masih panjang Bapak Ibu, ya. Tapi ada orang yang merasa bahwa masih lama kiamat, padahal tanda-tanda berada di sekelilingnya. Kata Rasulullah SAW sebagai contoh bahwa sebelum kiamat terjadi, menjelang kiamat besar, bahwa engkau akan mengalami zaman fitnah, ya, yang khianat dianggap jujur, yang jujur dianggap pengkhianat, orang yang berkata benar dianggap pendusta, yang berdusta dianggap berkata benar, dan akan memimpin dan akan muncul di antara kalian ruwaibidah, yaitu orang-orang yang tak punya ilmu tapi menjadi pemimpin-pemimpin kalian. Dan itu terjadi di depan kita, Pak. Tak perlu ke Malaysia, tak perlu ke Brunei Darussalam. Lihatlah negara ini sendiri, apa yang terjadi. Demi kekuasaan, tak peduli bodoh tak bodoh, tak peduli berilmu tak berilmu, tetap dijadikan pemimpin. Begitulah tanda kiamat besar akan segera datang. Masih orang tak percaya ke Nabi. Dulu ketika disebutkan sesuatu oleh Nabi, langsung mereka mengimaninya. Dan Ali yakin pasti terjadi, cuma dia tak tahu bagaimana cara terjadi. Mereka tak diberitahu oleh Nabi akan terjadi perang antaramu, tak ada. Tapi ada sesuatu antara engkau yang terjadi dengan Aisyah. Maka Ali mengatakan, sungguh celaka aku seandainya terjadi dengan ibuku Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian kata Rasulullah, la walakin iza kana zalik fardudha ila ma mamba'aha. Ya Ali, engkau tidak celaka, maksudnya bukan karena itu engkau menjadi penghuni neraka, engkau tidak akan celaka di mata Allah. Tapi kalau waktu itu terjadi nanti, maka kembalikanlah ibumu, atau kembalikanlah Aisyah ke tempat dari mana dia berasal. Jadi itu yang diceritakan oleh Nabi sebelum terjadinya perselisihan paling besar pertama di antara para sahabat. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan takdir Allah berjalanlah skenario ini, tidak bisa bergeser dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup kita. Kalau Allah telah menentukan sesuatu, maka dia tetap terjadi walaupun kita berusaha untuk mengelaknya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala.
asal usul penyebab terjadinya waqi'atul Jamal dengan apa yang telah ditakdirkan Allah, karena pembunuhan Utsman pun telah diberi kabar oleh Allah kepada Nabi sebelum terjadi, dan benar-benar terjadi pembunuhan Utsman. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib, ketika pemerintahan sudah kosong dari tangan Utsman yang sudah almarhum, lalu kemudian penduduk Madinah beramai-ramai meminta Ali menggantikan Utsman. Ya, tentu dengan kepercayaan yang tinggi mereka membaiat Ali bin Abi Thalib, walaupun Ali mengatakan jangan dulu, musyawarahkan dulu, tapi penduduk Madinah tidak ingin pemerintahan kosong, jadi presiden harus ada segera. Akhirnya mereka beramai-ramai membaiat Ali sebagai khalifah yang baru. Nah, di saat itulah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ketika Ali sudah dibaiat, beliau meminta kepada Ali untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Aisyah minta agar para pembunuh Utsman dikisas seperti hukum syariat, wajib dibunuh balik. Dan juga Aisyah meminta memberi hukuman kepada para pengepung istana atau pengepung rumah Utsman bin Affan, yang membunuh dikisas, yang mengepung harus diberikan hukuman walaupun bukan kisas. Namun Ali radhiyallahu anhu bukan menolak permintaan Aisyah, tapi Ali mengatakan kita tunggu laporan atau pengaduan dari keluarga Utsman. Artinya dia menunggu dulu ada laporan permintaan dari keluarga Utsman atau tidak, karena yang paling berhak meminta untuk dikisas adalah keluarga dari korban. Jadi Ali menundanya, dan sekaligus Ali memberitahu, aku tak bisa memutuskan segera karena penyerangan itu terjadi secara massal, jadi dia tak tahu pasti siapa yang membunuh, siapa yang mendalangi, dan itu perlu waktu yang lama. Jadi Ali lebih berhati-hati mengambil sikap sebagai pemimpin di saat itu. Namun itu ditanggapi oleh Aisyah seakan-akan Ali tidak mau membereskan permasalahan tentang kasus pembunuhan Utsman. Dan apa yang terjadi? Disitulah ketidaknyamanan hati mulai berkembang, akhirnya berubah menjadi sengketa. Aisyah dibantu oleh Talha, sahabat-sahabat terbaik, kemudian oleh Zubair bin Awam, melihat bahawa Ali seperti menolak untuk menyelesaikan kasus itu, akhirnya ingin menegakkan keadilan. Aisyah mengumpulkan 3.000 orang, dan Ali pun mengetahui bahawa Aisyah, Talhah dan Zubair telah mengumpulkan orang untuk mencari keadilan, bahkan dengan memerangi Ali. Ali pun menyiapkan pasukan mencapai 20.000 orang, jadi lebih besar pasukan Ali. Allah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ketika Aisyah berangkat dari Basrah, jadi karena kekuatan paling banyak dari Basrah, berangkat dari Basrah untuk menuju ke Madinah kembali, yaitu untuk menegakkan atau mempertanyakan kenapa Ali tak melakukan keadilan itu. Nah, disitulah terjadi sesuatu yang menunjukkan mukjizat Nabi berlaku kembali. Jadi ada 3 hadis yang disebutkan di sini, kita bacakan salah satunya, bahawa ketika Aisyah berada di salah satu daerah menuju ke Madinah, dan daerah itu bernama Hawab, dan ini disebutkan dalam hadis, lamma balagat Aisyah radhiyallahu anha diyar Bani Amir tabhasu 'alaiha al-kilab. Jadi ketika Aisyah sedang melintasi perkampungan Bani Amir, tiba-tiba terdengarlah suara gonggongan anjing. Terdengar suara anjing menggonggong. Faqalat, lalu kemudian Aisyah bertanya kepada sahabat-sahabat yang menemaninya, ayu ma'in hadha, ini tempat oase apa ini namanya? Karena orang Arab itu berhentinya di tempat-tempat yang ada air tergenang atau disebut dengan oase. Maka Aisyah bertanya, ini
tempat apa ini? Tempat awasa ini apa namanya? Sahabat menjawab, Al-Hawab. Ini namanya Hawab. Qalat. Lalu Aisyah begitu mendengarkan bahawa nama tempat itu, nama awasa itu Hawab, dia langsung mengatakan, ma adunnuni illa raji'ah. Aku harus balik. Aku tidak boleh melanjutkan perjalanan, kata Aisyah. Sahabat lain terkejut. Qala laha Zubair. Zubair bin Awam mengatakan, la ba'd, taqaddami fayarakan nas. Aisyah, kita harus maju, kita harus sampai ke Madinah untuk menemui Ali, karena orang-orang menunggumu. Fayuslihullah zata bainihim, dan semoga dengan kedatangan kita mereka bisa berdamai. Nah, para ulama mengatakan bahawa kalimat Zubair menunjukkan sebenarnya Aisyah membawa pasukan bukan untuk memerangi Ali, tapi bersiap-siap apabila diserang, namun lebih kepada ingin menjadi orang yang bisa mendamaikan keadaan yang sudah kacau, karena keadaan kacau sekali. Jadi dari bahasa inilah para ulama mengatakan bahawa tidak benar Aisyah semata-mata ingin berperang, tapi lebih ke berjaga-jaga dan mengedepankan untuk berdamai. Nah, sedikit lagi kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma adunnu ila raji'ah, tidak, aku wajib kembali. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kaifa bi ihdakunna idza nabahadha kilabul awam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa di antara kalian wahai isteri-isteriku akan mendengarkan gonggongan anjing di tempat yang bernama Hawab. Jadi nanti disambung dalam hadis riwayat lain bahawa kalau engkau mendengarkan gonggongan anjing di Hawab, maka kembalilah, kata Rasulullah. Jadi Aisyah mengatakan, aku sudah dengar dari Rasulullah tapi aku tak faham. Jadi Aisyah sebelum itu tak faham apa yang dimaksud oleh Rasulullah, tapi setelah mengalaminya beliau baru faham sungguh benar mukjizat Nabi memberitahu sesuatu yang akan terjadi dan benar-benar terjadi. Maka singkat cerita jemaah melakukan Allah, pertempuran itu tetap berlanjut. Aisyah dipaksa, Aisyah tidak melanjutkan, tapi Zubair dan Talha melanjutkan perjalanan untuk menemui Ali. Nah, disitulah sedikit fitnah terjadi. Mereka ingin berdamai, saling menunggu. Ternyata ada orang-orang yang memanas-manasi keadaan, mengatakan bahawa mereka datang untuk memerangi kita. Yang sebelah Ali pun ada yang memanas-manasi, sehingga terjadilah perang, dan sampai berguguranlah sebahagian kecil para sahabat. Tapi itu tidak lama, karena Ali menyadari kekhilafan itu dan menyuruh berhenti perang. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha diantarkan pulang kembali, walaupun beliau berada di tengah jalan tak sampai ke tempat Ali. Tapi Ali mengutus 40 orang perempuan. Ini juga hadis, Ali mengutus 40 orang perempuan untuk menemani Aisyah kembali ke Madinah, dan dia sangat menghormati Aisyah. Dia temui, dia katakan, wahai ibuku, maksud ibuku, ibu mertuaku, apa kabarmu? Aisyah menjawab, baik, semoga Allah mengampunkan engkau dan aku, kata Ali. Maka kita tak akan melanjutkan konflik ini, kembalilah ke tempatmu, karena aku mendengar Rasulullah mengatakan, kalau terjadi sesuatu antara engkau dan Aisyah, kembalikan dia ke tempatnya. Maka Ali mengembalikan Aisyah dan bahkan mengutus 40 orang perempuan menemani Aisyah di sepanjang jalan menuju ke Madinah kembali. Tapi apapun yang terjadi, perang itu terjadi dan menewaskan banyak sahabat. Dalam hitungan banyak itu artinya ada sekitar beberapa puluh orang yang meninggal dunia dengan perang itu. Inilah tanda kiamat yang disebut oleh Nabi akan terjadi sengketa di antara kaum mukminin, dan ini baru sengketa pertama, dan kita akan lanjutkan dengan sengketa-sengketa berikutnya yang semua telah dikabarkan oleh Nabi, yaitu seorang yang penuh dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.